Namun langkah ini memang harus dilakukan demi kelangsungan hidup keluarga. Di sisi lain, Jessica juga membantah bahwa ia mengalami kebangkrutan sehingga harus menjual rumah di Bali. Rencananya kediaman itu akan disewakan jika menemukan tawaran yang cocok. Halo pemirsa Silet, apa kabar pemirsa? Selamat datang di rumahku. Aku sekarang sekeluarga kita udah pindah ke Jakarta. Dan ini rumahku pasca ditinggal dulu. Dan sekarang akan kita tinggali lagi. So ikutin kita yuk ke dalam. Meninggalkan heboh pengembalian barang-barang milik Ferry Irawan oleh Vena Melinda selama pernikahan mereka. Di sisi lain, kabar mengejutkan juga hadir dari Jessica Iskandar. Bersama suami tercinta Vincent Verhaak dan anak-anak mereka, wanita yang akrab disapa Jedar itu ternyata kembali pindah ke Jakarta. Ditemui oleh tim Silet RCTI kemarin, Jessica mengaku bahwa banyak pertimbangan yang diambil sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali menempati rumah lama yang berada di Jakarta. Salah satunya yakni karena urusan pekerjaan Vincent yang kini lebih banyak di ibu kota, sehingga akan menyulitkan jika harus sering pulang pergi Bali Jakarta. Lantas, seperti apa sedihnya perasaan Jessica Iskandar harus meninggalkan rumah impian di Bali yang telah 8 bulan ia dan keluarganya tempati tersebut? Kita lagi packing and we almost ready for moving to Jakarta. Alasannya itu yang pertama adalah karena suamiku kan bisnis usahanya expand, jadi harus adanya di Jakarta. Terus kalau misalnya dia pulang pergi ke Bali atau aku pulang pergi ke Jakarta, awalnya gitu kan, kemarin tuh kita sempat kayak gitu, tapi lama-kelamaan kita berdua mikir, wah ini capek ya, nggak bisa kayak gini terus gitu. Ya udah, akhirnya kita berdua ngobrol gimana ya biar lebih gampang. Ya udah, mau nggak mau kita relain rumah kita di Bali, terus kita tinggal di Jakarta deh gitu. Tapi ini nanti lagi mau direnovasi juga sih sedikit. Itu aja. Selama proses packing tuh aku tuh kayak sedih gitu, nyopotin lampu, terus kayak packing baju gitu, mana lemarinya baru jadi, dapurnya baru, pokoknya semuanya baru deh, satu rumah itu kan baru gitu. Jadi kayak udah ngerasa rumah gitu, karena kan prosesnya dari bangun terus nyiapin rumahnya, bersih-bersih, terus pasang furniture, terus akhirnya kita tinggalin 8 bulan. Habis itu ya udah, kemarin kita bungkus semuanya, rapihin, balik ke Jakarta gitu. Bali juga udah mulai macet, udah mulai bikin pusing. Jadi ya udahlah, pindah ke Jakarta, dan juga Jess bisa deket sama orang tuanya juga. Buat edukasi El juga ini lebih mulai serius, karena kita sama-sama masih muda, jadi ya mumpung masih banyak yang nyariin, kenapa kita kasih lewat gitu aja. Maksudnya masih muda kayak gini kan, kenapa nggak kita garap aja dulu kayak gitu. Ya, tidaklah mudah bagi Jessica Iskandar untuk meninggalkan rumah impian yang telah susah payah dirinya dan Vincent Verhaak bangun dengan penuh perjuangan. Namun langkah ini memang harus dilakukan demi kelangsungan hidup keluarga. Di sisi lain, Jessica juga membantah bahwa ia mengalami kebangkrutan sehingga harus menjual rumah di Bali. Rencananya kediaman itu akan disewakan jika menemukan tawaran yang cocok. Cuma ya itu, ya namanya aku kan dulu pindah ke Bali, aku pikir aku udah bisa retired, retired ya bahasa Indonesianya, pensiun. Aku tuh mikirnya tuh aku udah bisa pensiun gitu, maksudnya ya udah aku tinggal muterin duit aku aja, tabungan aku puterin gitu kan. Ternyata kan kemarin diputerin tapi aku kena tipu. Ya udah, uang aku ludes aja gitu kan. Jadi ya mau nggak mau aku juga harus dukung suami, dimana suami di sini mau kerja lebih keras lagi. Ya udah, aku harus support gitu, berada di sisinya. Rumah di Bali itu rumah impian kita sekeluarga gitu, kita kayak seneng banget di situ, view-nya bagus banget,
semua seneng gitu. Jadi ya itulah pengorbanannya gitu. Buat saat ini rumah yang di Bali tuh ke kakak saya. Jadi kakak saya akan tempatin, dia akan tinggalin. Jadi dia juga bisa rawat. Dan kalau untuk disewa buat saat ini sih belum kepikirannya. Tapi kalau kedepannya ada tawaran yang bagus dan yang menarik ya why not? Seperti diketahui, kepindahan Jessica Iskandar ke Bali beberapa waktu lalu merupakan salah satu bagian dari rencananya untuk pensiun dari dunia entertainment. Namun musibah datang membuatnya kini harus ikut mendukung suami, salah satunya dengan cara kembali mengambil pekerjaan. Apalagi keputusan ini juga mengorbankan sekolah El Barak yang harus kembali mengulang kelas di Jakarta karena berbeda kurikulum dengan Bali dan harus meninggalkan teman-temannya di Bali. Namun di sisi lain, Jessica juga mengaku bahwa kepindahannya ini membuatnya lebih dekat dengan keluarga. Apalagi kedua orang tuanya sudah cukup lanjut usia. Lantas apa sebenarnya alasan Jessica Iskandar tidak jadi menjual rumahnya yang ada di Jakarta tersebut? Benarkah karena sempat menunggak pembayaran cicilan saat musibah dugaan penipuan terjadi? Enggak, kalau dulu itu awalnya kenapa pengen dijual, soalnya waktu itu aku kan yang pas kena tipu itu tuh aku nggak bisa bayar cicilan ini gitu, jadi cicilannya nunggak waktu itu 3 bulan. Tapi ya udah kita usahain dari sana dari sini, terus tetap kerja juga ya bisa kebayar, terus sampai sekarang juga masih jalan cicilannya gitu. Dulu awalnya tuh kan mau dijual karena kaget tiba-tiba cicilannya nunggak gitu, karena uangnya ternyata nggak ada yang masuk ke situ gitu, yang kena musibah penipuan itu gitu. Aku tuh udah tua gitu kan. Vincent bilang katanya papa kamu tuh udah tua, gimana kalau kita juga tinggal di Jakarta aja semuanya biar bisa lebih dekat sama orang tua kamu gitu, karena orang tua kamu lebih tua daripada orang tua aku, kata dia gitu. Udah lagi ke Jakarta sih aku seneng-seneng aja gitu, kita juga udah nyari sekolah baru buat El Barak, terus aku juga udah mulai desain rumah ini. Ya kita nanti lihat aja pas sudah sekolah. Kalau buat saat ini dia pasti agak sedih sih karena temennya udah banyak di Bali. Tapi yang aku sering bilang sama dia, mumpung masih muda, peluasin lah. Maksudnya kenalan-kenalan teman-teman kamu. Nggak cuma di satu tempat doang, tapi ya di mana-mana kamu tinggal, disitulah kamu perkembangin pertemanan kamu lah. El di Bali tuh dia kelas 4. Tapi nanti dia masuk ke Jakarta dia ulang kelas 4 lagi. Soalnya beda kurikulum. Demi kenyamanan dirinya dan sekeluarga, Jessica Iskandar rencananya akan melakukan renovasi di rumahnya yang berada di Jakarta tersebut. Kepada tim Silat RCTI, ia menunjukkan sejumlah sudut yang nantinya akan mengalami perbaikan hingga perombakan. Tidak secara langsung, namun bertahap secara perlahan. Karena memang tidak semua bagian akan mengalami renovasi. Lantas, seperti apa nantinya konsep rumah Jessica Iskandar setelah dilakukan renovasi? Benarkah akan mirip dengan rumah mereka yang ada di Bali? Ini area ini nanti bakal jadi ruang TV. Di mana? Ruang TV-nya nanti bakal ada di sana. Terus nanti kita duduk dari di situ. Ini kan ini meja makannya juga bakal dibahas. Enggak, kalau ini ruangannya tetap. Jadi kita rumah yang ini rombaknya tuh minor aja sedikit. Cuma nanti kita bakal nambah dapur di situ kecil. Nah, ntar yang banyak dirombak tuh yang rumah extension ini. Jadi nanti kan itu kolam renangnya. Dulu ini kolam renang kan. Cuma kolam ini jadinya kita udah nggak mau pakai lagi. Enggak, jadi nanti ini dihancurin, nanti pintu masuk utamanya nanti dari depan sini, samping sini. Tapi jadi pintu utama, terus ini dihancurin rencananya kalau rezekinya. Terus kayak yang bocor-bocor ntar pastinya kan nanti dibenerin gitu. Karena kemarin selama ditinggal ke Bali tuh rumah kan kayak nggak ada yang ngisi, jadi terbelengkalai gitu kan, jadi nggak ada yang ngerawat gitu. Jadi sekarang kita pindah ke sini lagi, kita pengen benerin yang bocor-bocor, terus kita pengen cat ulang juga rumahnya gitu. Cuma nanti ini bakal kita jadiin kamar tidur kita. Sekitar yang itu sama ini kalau digabung tuh sekitar 500 meter
meter. Karena memang udah setiap rumah tuh adalah waktunya kapan harus direnov dan diperbaiki. Jadi karena udah waktunya untuk maintenance, sekalian aja kita rombak dikit-dikit lah, renov-renov, kita tambahin kamar, tambahin dapur, dan ganti out layer-nya aja sih sebenarnya. Enggak full renov, cuma beberapa doang. Beberapa sudut aja kita tambahin, kita kosongin, kita cat ulang yang pasti, kita cek semua di mana tempat-tempat bocor. Jadi ya 50-50 lah. Ya, beberapa tahun belakangan ini, ujian demi ujian yang pelik harus dilalui oleh seorang Jessica Iskandar. Salah satunya kasus dugaan penipuan yang hingga sekarang masih juga belum kunjung selesai. Ia bahkan sempat mengadu ke Presiden Jokowi hingga Kapolri agar segera mendapatkan keadilan. Apalagi terduga pelaku yang bahkan sudah menjadi tersangka masih berkeliaran, bahkan kabarnya berada di luar negeri. Lalu seperti apa perkembangan kasus dugaan penipuan yang dialami Jessica Iskandar? Benarkah masih jauh dari titik terang yang ia harapkan? Kalau terakhir tuh yang habis aku post foto Pak Kapolri, video ya, foto Pak Kapolri itu nggak lama tuh 2 hari apa 3 hari itu langsung keluar tuh surat pencekalan itu, sama surat DPO-nya, sama surat apa lagi ya, pokoknya waktu itu langsung keluar, ada 3 surat keluar. Cuma sampai sekarang setelah suratnya keluar belum ada langkah lagi gitu. Aku selalu update sih ke pengacara aku, ada kabar terbaru nggak. Ini balik lagi ke Jakarta ya, aku harus manage aja, kontrol, semoga bisa ngejalanin kehidupan rumah tangganya bisa lancar, ngurus anaknya juga lancar, dan mudah-mudahan kalau ada syuting kerjaan lagi juga bisa lancar. Meninggalkan curahan hati Vena Melinda dan pihak keluarga Ferry Irawan dengan polemik mereka yang tak kunjung usai, hingga belak-belakan Jessica Iskandar atas kepindahannya kembali ke Jakarta. Selanjutnya, simak seperti apa deretan artis cantik yang ternyata sangat mementingkan pendidikan, mengambil hingga S3 dan sampai berkuliah di kampus top dunia. Siapa sajakah mereka?